Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Iskael. Kali ini saya akan berbagi gimana sih cara belajar coding HTML dari Witri Schools ya. Jadi buat kalian yang nggak tahu Witri Schools itu apa, jadi Witri Schools itu adalah website yang isinya tentang tutorial gimana belajar programming ya. Jadi dari HTML, CSS, JavaScript, SQL, Python, Java, dan lain-lain ya. Jadi karena ini website ini sangat-sangat powerful ya. Jadi tahun dulu dari tahun 2009 itu saya juga belajar HTML, CSS, JavaScript, dan SQL dari Witri Schools ini. Meskipun ini sangat-sangat lengkap, tapi kebiasaannya ya biasanya itu untuk pemula itu dia bingung gimana sih cara belajar dari Witri Schools. Nah, kali ini saya akan menunjukkan langkah-langkah ya, step-step apa yang harus dilakukan supaya kalian tuh kurva belajarnya tuh langsung naik gitu ya. Jadi nggak bingung mau ngapain lagi gitu loh. Nah, karena mengetahui cara belajar itu sendiri itu butuh ilmu sendiri ya. Jadi kalian mengetahui gimana sih cara belajar kalian yang cocok supaya kalian tuh cepat menguasai itu juga butuh ilmu ya. Kalian butuh meriset terhadap diri kalian sendiri. Gimana sih cara belajar yang cocok? Nah, kayak gitu. Nah, oke. Langsung aja ya. Kita coba di sini kan kita pilih yang mudah aja, yaitu HTML ya. Kita pilih ini HTML, Learn HTML. Nah, di Witri School sendiri, dia itu bakal menunjukkan seperti ini ya. Ini bakal banyak banget ya. Di sebelah sini tuh bakal banyak menu ya. Dan ini untuk seorang pemula itu bakal bingung. Kayak misalnya gini ya. Nah, kayak gini tuh ya ngapain ini kok banyak banget. Nah, kayak gitu ya. Nah, untuk itu kalian langsung aja next ya. Ini sebenarnya sih juga ada sih, ada try it yourself gitu ya. Nah, enaknya di Witri Schools itu kalian bisa langsung run ya. Tapi ini sangat-sangat tidak disarankan buat kalian yang baru belajar. Ini cuma buat ngetes aja ya, ngetes ini jalan atau enggak gitu. Tapi kalau buat kalian yang baru belajar, mending kalian install VS Code ya. Jadi VS Code, misalkan kayak gini, cari aja Visual Studio Code, kemudian install berdasarkan OS kalian. Misalkan kalian pakai Mac ya pakai Mac, kalau misalkan pakai Windows, pakai Linux juga bisa. Nah, kayak gitu. Nah, oke, balik lagi ke Witri Schools. eh saya nyebutnya Witri Schools ya, kebiasaan ya. Sebenarnya sih W3 Schools ya, tapi susah banget. Saya bilang aja Witri School aja lah. Di sini kalian langsung ada kayak gini, ada exercise ya, add tooltip, paragraf untuk about Witri Schools. Misalkan ini kasih apa? Eh, Contohnya ini contoh-contoh soal ya. Misalkan tooltip apa ya ini juga. Nah, kayak gitu ya. Ini ada kayak kuis-kuisnya ya. Setelah kalian belajar, dia ada kuis-kuisnya. Oh, title ini. Nah, kayak gitu ya. Ini ada kuisnya sih. Tapi saran saya jangan belajar kuis dulu ya. Belajar yang lainnya dulu. Oke, next. Kemudian di sini apa itu HTML dijelasin. Dia itu terdiri dari apa? Doctype, HTML, head, title, head. Head ini penutup. Jadi kalau penutup di HTML itu ada slash-nya ya. Nah, kayak gitu. Nah, kemudian langsung aja itu kita ke sini. Balik lagi ke home. Kemudian kita pilih ke HTML elemen ya. Nah, caranya gitu. Nah, di sini kita bisa tahu ini apa, define comment, ini doctype, ini HTML5, berarti biasanya kayak gitu ada doctype-nya. Kalau HTML4 biasanya doctype-nya panjang.
ada A itu apa, hyperlink, ABBR apa, ini kan berdasarkan alfabetnya. Nah, ini agak susah. Jadi saran saya kalian pilih yang HTML by kategori ya. Jadi anggap saja kalian sudah menginstal VS Code ya, kemudian bikin folder baru, misalkan kasih nama belajar HTML gitu ya. Kemudian kita new file di sini, misalkan kita kasih index HTML ya. Nah, kalau di VS Code itu enaknya gini, kalau misalkan kita tulis HTML5 gitu ya, HTML5, ini pilih ini, dia langsung otomatis ya. Klik itu, dia otomatis. Dan bisa menunjukkan hasilnya langsung. Ini ada doctype HTML sama seperti ini. HTML ini maksudnya language ya. Dan itu English berarti. Head-nya itu kepala. Jadi body itu tubuh. Jadi HTML itu seperti manusia, anggap aja seperti itu ya. Ada kepalanya, ada tubuhnya ya. Kemudian karakter setnya UTF-8 sama metaname viewport ini buat apa? Ini buat nanti dibutuhkan buat responsive design ya. Kemudian title ini dokumen. Contohnya gini, misalkan saya go live ya. Nah, titlenya itu dokumen. Sebentar, ini saya ubah dulu di setting. Nah, tabnya pakai ini, spirit biar tahu. Nah, ini kan dokumen ya. Kalian biar tahu ini dokumen. Ini sama seperti ini. Misalkan ini saya ganti belajar ya. Belajar HTML. Maka dia langsung berubah jadi belajar HTML juga. Ini juga belajar HTML otomatis. Kita tutup ini. Kemudian di sini basic HTML ada doctype ya. Kita punya doctype. Kali ini kita lihat sini. Nah, doctype udah ada, HTML ada, headnya juga ada, metanya di sini tidak dijelaskan. Dijelaskan di belakang ini ada. Kemudian title ya. Title itu buat judulnya, defines a title for the a document. Dan mendefinisikan judul dari dokumen ini. Kemudian headnya selesai. Kemudian ada body ya. Body itu dokumen bodinya. Jadi nanti diisi di sini. Misalkan ini ada H1 sampai H6. Misalkan gini. H1 ya. Belajar HTML. Nah, kemudian kita cek sini. Ini ada langsung belajar HTML. Itu H1. Untuk P itu paragraf. Misalnya belajarnya lewat Fitri Schools. Nah, kayak gini. Ini bakal ada yang besar, ini kecil, kayak gitu ya. Kemudian ada BR, itu break, dan break ya. Kemudian ada HR. HR ini jarang dipakai sih. Jadi kayak ngasih jarak ya, ngasih kayak garis gitu. Nah, kayak gini, ngasih garis kayak gini. Tapi ini jarang dipakai sih. Sekarang biasanya orang pakainya itu border biasanya. Nah, kayak gini. HR ini jarang dipakai. BR juga biasanya sih jarang dipakai ya. BR ini juga jarang dipakai. Biasanya orang langsung pakai paragraf sih. Ini untuk komen ya. Misalkan ini saya komen, maka dia nggak muncul. Dianggap ya komentar, dianggap komentar kayak gitu ya. Nah, setelah kalian sudah belajar basicnya, ini kan kita ambil yang by kategori ya. Karena by kategori ini yang paling relevan, yang paling bisa bikin kalian cepat belajar HTML gitu ya. Nah, dari sini setelah basic HTML, kita langsung coba nih formatik nih. Misalkan B itu bold text. Misalkan Witri Schools-nya itu saya kasih B ya. Ntar salah ketik B. Ini harus ditutup juga. Oh, sudah otomatis ketutup. Jadi Witri Schools-nya bakal tebal ya. Kemudian ada ini emphasis atau bisa pakai I juga bisa. Tapi kalau kalian pakai eh, biasanya tiny text atau tiny MCE itu ya. Tiny MCE itu biasanya pakainya EM. Kalau di WordPress kan pakai tiny MCE itu biasanya pakai EM.
untuk memiringkan ini apa? Memiringkan mencoba i ya. Coba i miring juga. Kita pakai M juga sama, miring juga sama aja. Nah, ini juga. Misalkan bold ini B ini saya kasih strong. Ini sama juga. Strong juga buat ngeboltin, menebalkan. Nah, sama juga ya. EM sama strong. EM itu buat menggantikan I, strong juga menggantikan yang bold. Kemudian di sini ada banyak lagi nih. Kalau pre itu biar kayak coding-codingan gitu, pre-formatted text. Ini hampir sama kayak code, sama kayak gitu ya. Ini kalian bisa belajar di sini ya. Nah, ini code, device based computer code. Tapi tampilannya sih sama sih, mirip-mirip gitu ya. Nah, setelah itu biasanya kalian bakal menemui form ya. Jadi ada form, ada input, text area, button, select, option group, option label. Ini biasanya sering keluar itu input ya, form sama input, text area, button ini sering banget ketemu ini. Select ini bakal ketemu. Kemudian frame ini, frame iframe ini biasanya sudah apa ya, sudah deprecated ya, sudah jadul banget. Biasanya yang terakhir ketemu itu iframe. Dan iframe pun juga ada masalah sih. Jadi kalau misalkan kalian iframe websitenya orang lain, biasanya nggak bisa. Biasanya karena isu course ya, cross origin itu, isu course ya. Jadi course itu nah ini, cross origin resource sharing. Jadi sekarang itu browser sudah menerapkan ini. Jadi kalian nggak bisa ngambil nge-iframe websitenya orang semau-maunya, nggak bisa. Kalau zaman dulu bisa. Ya, sebelum 2015 tuh bisa. Course itu ada sejak 2015. Kemudian ada image ya. Image itu IMG ya. IMG ada canvas. Canvas ini biasanya pakai JavaScript. Kalian manipulasi gambar lewat JavaScript itu pakai canvas. Kalau caption, figure, picture ini hampir sama lah. Ini buat apa? Membuat eh, buat naruh gambar ya. Tapi ini nanti ininya beda, penerapannya beda. Biasanya kan orang pakai IMG ya. Kalau pakai figur ini biasanya dia ada pilihan gitu. Misalkan oh IMG yang ini kalau nggak bisa keload dia pakai yang ini kayak gitu. Kalau SVG itu bisa buat vektor ya. Kemudian ini audio video. Ini jarang dipakai sih. Tapi sesekali dipakai kalau kalian butuh video atau audio ya. Kemudian links. Links ini yang sering dipakai itu yang ini. Yang A ini, hyperlink. Kemudian link yang ini biasanya buat style sheet ya, buat CSS. Kalau list ini juga sering dipakai. Di sini tuh sering banget keluar ya list ini. Biasanya yang keluar UL, OL sama li ini ya. Ini unordered list, ordered list sama list ya. Kalau tabel ini, tables ini ya sesekali dipakai tapi jarang sih, jarang ditemui. Kecuali emang websitenya ada tabelnya ya. Butuh tabel biasanya ada sih, tapi jarang ditemui. Biasanya orang-orang tabelnya sudah pakai div biasa ya. Nah, ini styles and semantic. Jadi style ini buat CSS. Jadi div itu buat division ya. Jadi bikin section-section. Kemudian span ini juga. Tapi bedanya div sama span itu apa? Kalau div dia itu blok, sedangkan span itu inline ya. Apa itu maksudnya blok sama inline nanti kalian tahu. Pelan-pelan ya, pelan-pelan dulu ya. Kemudian ada header, ini semantik ya. Header, footer, main, section, artikel, aside, ini semantik ya. HTML5 biasanya kayak gitu. Kemudian ini ada meta info, head, ini juga meta ya. Ini tadi kan yang kita bahas tuh meta viewport, meta name viewport. Sama programming juga masuk, ada script. Ini kalau masukin JavaScript. Kalau no script ini, kalau misalkan tidak ada script, dia ngapain? Kayak gitu. Kemudian ada embed, sama objek dan param ya. Embed ini dulu biasanya digunakan
buat flash ya zaman dulu ya, tapi sekarang flashnya sudah mati ya. Sejak zamannya Steve Jobs mengatakan flash itu tidak aman, kemudian flash itu udah tiba-tiba mati. Padahal dulu game flash itu banyak banget ya di Facebook ya. Nah, kayak gitu. Jadi kalian belajarnya, saya sarankan adalah per kategori ya. Jadi kayak gitu ya, per kategori. Itu lebih mudah daripada per alfabet. Per alfabet itu agak membingungkan ya. Kalau per kategori kalian bisa menguasai, misalkan aku mau menguasai yang bagian ini dulu, formatting dulu itu. Atau yang form dan input. Nah, form dan input aja. Ini input kalau misalkan diklik ya, ini input diklik itu banyak banget ininya. Input type-nya tuh banyak banget. Ada button, checkbox, color, date, date time, email, file, hidden. Wah, banyak banget. Banyak banget yang harus kalian pelajari ya. Makanya belajar HTML tuh pelan-pelan aja. Jadi misalkan kalian punya target nih, oh aku sehari itu 5 5 tag HTML aja gitu. Jadi nggak perlu ngoyo ya, nggak perlu terlalu berambisi harus bisa seminggu itu jangan. Cukup kalian pahami yang dasar-dasar aja, nanti pelan-pelan menambah yang advance ya, menambah hal-hal yang advance. Nah, dari sini apa sih yang kira-kira tag HTML yang perlu kalian pelajari? Oke, kita tulis ya di sini ya. Yang perlu kalian pelajari itu yang pertama, itu jelas ya doctype ya. Misalkan yang dasar-dasar itu yang biasanya keluar itu div ya. Div terus p ya. Bentar, ini kiri list ya, buat kita list aja. Kita number aja lah biar kelihatan. Div p a kemudian span ya, img apalagi ya, eh div p span img ul ya, ul li. Ini bentar, kita lihat di sini dulu. Oh ya, H1 ya, H1 sampai H6. Kemudian apalagi IMG sudah. Ini saya list ya yang perlu kalian pelajari dulu. Ini form input ini nanti dulu ya. IMG, Vigas, Viki, Weldir. Nah, sementara kalian belajar ini dulu. Div, P, span, IMG ini ya. Ini kalian pelajari dulu ya ini. Nah, kalau kalian sudah paham ya, sudah paham, kalian beranjak yang lainnya. Misalkan setelah ini paham, kalian beranjak yang bagian form ya. Form, input, input dan segalanya itu ya. Text area, button, kayak gitu ya. Nih, ini input aja ini udah banyak banget ya. Jadi misalkan hari pertama kita belajar 9 dulu, hari kedua kita belajar 4. Tapi 4 ini bagian input ini paling paling banyak banget ini. Ini input itu ada berapa ya? Input. Kita cek. Input itu dia punya berapa ini? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Wah. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Wah, ini ada seenggaknya input itu ada dua ya, ada dua tipe ya. Wah, dua tipe. Jadi cukup cukup melelahkan ya. Misalkan ini 4, oh, tapi empatnya di sini input aja ada 22 tipe. Jadi tiap input itu beda-beda. Ya, misalkan kayak gini ya. Ini kan input teks ya, teks. Kemudian ini submit ya, type-nya submit. Kalau misalkan ini saya ubah misalkan ya, jadi color gitu. Itu jadinya kayak gini, udah beda lagi ya. Nah, makanya di hari yang kedua, misalkan di sesi yang kedua,
Itu kalian cukup belajar ini aja, form, input, text area, button kayak gitu ya. Kemudian di session yang ketiga itu kalian cukup belajar yang ini aja, belajar yang formatting sudah. Oh iya, ini tambahin lagi ya ini ya. Tambahin lagi maksudnya italic ya. Italic dan B itu bold ya. Ya, yang gampang-gampang lah. Kayak gitu ya. Kemudian yang ini tuh kalian belajar semantik ya. Jadi nav itu apa? Kemudian header, footer. Ini baru belajar kemudian ini. Nav, kemudian apa lagi ini ya? Bentar, kita lihat di sini. Nah, section ya. Nah, feeder footer, aside juga, aside ini kayak sidebar gitu. Nah, kayak di sini juga kita belajar label juga ya. Label sama tabel itu form ya. Form select, oh ya select. Jadi select dan option ya. Ini jadi satu biasanya, select sama option ini. Nah, kayak gitu. Jadi, misalkan kalian punya waktu ya, misalkan waktu. Jadi kalian tentukan, jangan langsung belajar semua. Jadi ini sesi satu, misalkan ini saya kasih sesi satu ya. Sesi satu. Itu kalian belajar yang ini aja. Anggapannya seperti ini. Misalkan ini saya besarkan dulu bentar ya. Ini dibuat bold. Nah, sesi satu. Sesi satu belajar ini. Kemudian sesi 2 kalian belajar form ya. Kemudian sesi 3 belajar ini. Sesi selanjutnya kalian bisa melengkapi yang ada di Witri Schools ini ya. Pelan-pelan aja ya. Pelan-pelan aja. Jadi untuk belajar HTML itu emang nggak bisa langsung jadi ya, nggak bisa langsung bisa banyak hal ya. Jadi saya sarankan belajar dulu sesi satu yang ini, div, paragraf, link ini, span, image ya, img, ulol di H1 sampai H6, italic dan bold. Kalau ini sudah paham, ya sudah. Kalian coba ulangi lagi bikin sesuatu, tampilan sesuatu yang menggunakan 11 ini ya, 11 item ini. Kemudian kalau ini sudah paham, kalau untuk sesi 2-nya kalian belajar form, input, text area, label, select ya, dan option button ya. Input sendiri ini ada 22 tipe. Kalian coba aja semuanya. Jadi nanti kalian bisa tahu nih, oh ini harusnya pakai input yang tipe apa gitu ya. Kemudian sesi 3 kalian baru belajar nav, header, footer, main, section, dan aside ya. Nah, seperti itu. Jadi untuk belajar coding HTML dari Witri Schools itu gak bisa langsung kayak gitu. Langsung, oh lihat ininya langsung satu-satu. Nah, nanti kalian malah pusing ya. Jadi pelajari aja yang mudah-mudah dulu. Misalkan div, P itu apa, kayak gini. Misalkan ya, saya bikin kayak gini. Nah, ini ada div ya. Misalkan saya buat div ya. Nah, di dalam divnya ini, saya masukkan yang codingan tadi ya. Nah, kemudian saya buat div lagi. Kemudian saya buat paragraf lagi misalkan. Ini adalah div kedua, misalkan seperti itu. Kok nggak ada bedanya, misalkan. Oh, ini kok nggak ada bedanya sama yang di atas. Ya memang tidak ada bedanya. Karena div itu cuma buat apa ya, division ya. Jadi potongan-potongan gitu ya. Nanti fungsinya div ini bakal kerasa ketika kalian sudah mengenal CSS ya.
Jadi misalkan ini intermezzo aja ya. Misalkan sini saya masukkan style ya. Style CSS. Kemudian saya masukkan di sini div kelas ya. Kelas 1 gitu ya. Nah, kalau kelas itu di CSS pakai titik ya. Jadi kalau misalkan gini kelas 1 background, misalkan background colornya yellow gitu ya. Nah, dia bakal ada kuning-kuning kayak gini. Misalkan ini saya kopas lagi. Nah, seperti ini. Nah, dia bakal backgroundnya panjang kayak gini ya. Dia bakal kuning-kuning seperti ini. Nah, kalau misalkan di kelas 2. Nah, misalkan 2 itu backgroundnya kita kasih warna blue misalkan apa. Burley wood misalnya kayak gitu ya. Nah, jadi dia jadi kayak coklat gitu. Nah, bedanya nanti di sini. Kalian bisa mendefinisikan div itu dia ngapain. Misalkan, oh kasih border misalkan ya. Bordernya 1 pixel, solid, merah gitu ya, red ya. Kemudian kasih padding, misalkan 10 pixel. Nah, kayak gitu. Kalau di HTML itu, div itu emang tidak, kalau misalkan nggak ada CSS-nya, dia kayak kelihatan kayak nggak berguna, tapi sangat-sangat berguna kalau sudah ada CSS-nya ya. Dia tuh semacam kayak pemisah gitu ya. Jadi kayak divisi ya, divisi-divisi. Jadi pemisah-pemisah buat grup-grup tertentu. Misalnya ini kan paragraf yang ini selesai, kemudian ini selesai gitu ya. Jadi ada bagian-bagian tertentu gitu. Oke, kalau dari sini apakah kalian ada pertanyaan? Kalau misalkan kalian ingin bertanya bagaimana sih caranya menghafal yang cepat dari ini kan Waitress Course kan banyak banget kan ininya. Mungkin kalian bertanya gimana sih cara menghafal yang cepat? Sebenarnya nggak ada cara menghafal yang cepat. Cara menghafalnya itu adalah dengan kalian praktek ya. Kalau semakin kalian sering praktek, semakin kalian tuh mudah menghafal. Dan saya sarankan memakai code editor ya, VS Code ya. VS Code ini sangat-sangat memudahkan karena ada autocomplete-nya. Misalkan saya ketik gini. Nah, DI kan bakal keluar ya, dialog, div, details, data list ya. Jadi kayak gitu. Jadi kalau misalkan ada tag yang HTML yang nggak ada, dia yang nggak ada gitu loh. Misalkan ini saya klik A gitu, dia keluar A, ABBR sama addressnya. Misalkan L, dia keluar label, legend, atau link ya, kayak gitu. Nah, dengan adanya VS Code ini mempermudah kalian buat menghafal ya. Ngodingnya juga lebih lebih mudah karena dia ada auto complete-nya ya. Jadi seperti itu. Ya kalian punya kendala lainnya, misalnya masalah lainnya, belajarnya kok susah ya, kalian bisa komentar di bawah, susahnya di bagian mana. Kalau misalkan saya bisa bantu, insya Allah saya akan jawab pertanyaan kalian. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like. Jika kalian tidak suka, kalian bisa dislike. Jangan lupa subscribe SKL untuk mendapatkan update-update terbaru tentang cara belajar HTML yang efektif ya. Gak hanya HTML sih, kalian juga bisa belajar CSS, JavaScript, dan lainnya. Oke, terima kasih.